Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan untuk bahasan kali ini gue akan membahas tentang fansub ya. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain kepada gue tentang berapa sih gaji fansubber lokal gitu ya. Apakah bisnis fansubber itu menguntungkan atau enggak? Itu yang ingin sekali gue bahas di sini. Jadi untuk pertama kali yang harus gue kasih tahu adalah fansub itu mendapatkan penghasilan bukan dari jumlah viewer yang datang ke situsnya, melainkan dari jumlah berapa banyak iklan yang dimunculkan ya. Jadi penghasilan fansub itu berasal dari iklan, bukan dari jumlah pengunjung. Jadi bedain viewersnya segini pasti penghasilannya segini. Oh enggak, itu yang kadang salah paham oleh para penonton atau wibu-wibu di Indonesia. Bagi yang penasaran dengan Facebook gua, silahkan add aja Facebook gua clonengan yang ini aja ya, Right Liza Gantengs, foto profilnya Anos Voldigot karena gue banget gitu. Oke, kita kembali ke wallpaper rem lagi. Jadi di sini kita harus ngasih tahu sebuah hal gitu kan. Pertama adalah gaji fansub itu tidak sebesar apa yang lo pikirin gitu ya. Misalkan ada sebuah fansub yang memiliki pengunjung per harinya sebesar 100.000 view. Ini pengalaman gue juga ya, dulu gue sempat menjadi translator dan tipe settings dan juga uploader di 2013-14, itu pengalaman gue. Dan fansub yang gue handle itu sekitar 100.000 view per hari, itu jumlah yang sangat tinggi sekali kan. Waktu itu iklan cuman berasal dari dua. Waktu itu iklan pertama dari Laler, kayak ada Fly, Linkbox, ada Focus. Dulu tuh kan gak ada Semawur ya. Dan yang kedua itu dari Popcast dan Mega Ins. Jadi beda kedua iklan itu apa? Pernah gak sih lo ketika ngeklik sebuah situs, ketika ngeklik asal gitu, misalnya gue klik di sini gitu kan, tiba-tiba cing muncul tab baru gitu. Itu namanya Pop Ads ya kan. Jadi ketika kita salah ngeklik tek gini kan, keklik di halaman itu tapi itu halaman nggak bisa diklik, tapi ketika kita klik muncul tab baru, itu namanya iklan berupa pop ads. Yang kedua ada Laler. Nah, ketika Laler itu misalnya kita ngeklik iklan download kan di situsnya, ternyata kita harus ngelewatin dulu skip ad dulu gitu, nggak langsung masuk ke situs downloadnya. Itu namanya Laler, atau yang bener tuh namanya adalah gua lupa namanya RPM ya, rate per click gitu, itu situs RPM, tapi kita nyebutnya Laler. Ada juga nyebut CPM, situs Laler. Ada banyak situs Laler itu sebenarnya. Loh, kok situs lalat gitu? Ya udahlah, malah jadi cabul gini. Ini ada dua. Pertama dari Pop Ads, yang kedua dari RPM. RPM itu yang kayak ada Fly, Semawur, lalu ya semacam itulah ya. Sebelum kita masuk ke link download, kita harus menikmatin iklan-iklan mereka dulu. Nah, ini yang akan dipertanyakan oleh teman-teman. Apakah ketika iklannya muncul sudah pasti uangnya jadi uang? Enggak. Pertama di sini yang harus gue kasih tahu. Misalkan ya, gue ke situs fansub A misalnya. Ketika gue asal ngeklik, tiba-tiba kebuka tab baru. Nah, ketika kebuka tab baru, lalu tiba-tiba kita keluarkan tab tersebut, maka uang tidak jadi masuk. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita buka tab baru, tapi tabnya itu kita kacangin, uang juga tidak masuk. Nah, jadi dua itu ya. Jadi tab baru nih, buka tab baru misalnya kayak gini kan, tapi ya kita kacangin aja biar ya tab barunya kelihatan di tab yang ini. Kita biarin aja, tapi tetap aja uangnya kagak masuk, karena kita nggak ngeliat gitu. Uang itu akan masuk ketika kita membuka tab barunya, lalu kita scroll itu, kita baca. Nah, itu baru jadi uang untuk kita. Itu yang pertama. Lalu berarti lebih menguntungkan pakai yang RPM dong. Seperti skip ad itu nunggu 5 detik, 10 detik. Sebenarnya iya, itu lebih menguntungkan. Tapi tidak semua ketika kita klik skip ad itu jadi uang. Pertama adalah ketika kita harus nge-skip ad, syarat uangnya itu muncul adalah iklannya muncul dulu. Tapi itu sudah banyak ya situs yang munculin iklan, baru detik-detiknya atau 5, 4, 3, 2, 1-nya itu jalan. Nah, ketika kita ngeklik skip ad, pastikan muncul tab
Nah, itu yang jadi uang nantinya kan. Kalau iklan yang satunya muncul, tapi iklan ketika kita ngeklik skip ad itu tidak muncul, maka gajinya beda. Gajinya beda, iya, lebih kecil. Nilai RPM-nya bakal 30%. Seingat gue sih kayak gitu. Itu berlaku di semua situs-situs penyedia RPM berbayar. Seperti itu ya. Lalu ada juga penghasilan fansub itu dari file hosting. Wah, file hosting itu apaan lagi bang? File hosting itu mirip contohnya Google Drive, ZipShare, lalu Deposit Files, Rapid Share, itu adalah file hosting, situs-situs file hosting. Mediafire itu juga file hosting, tempat kita menyimpan data-data kita, file hosting. Jadi kita menyimpan data tersebut di hosting dan kita punya link, yang linknya itu bisa kita gunakan untuk pribadi maupun publik. Ya, itu bisa dimengerti ya. Jadi ada situs yang ngebayar kita kalau ada orang yang download dari situs file hosting tersebut. Contoh itu deposit file, uploaded deposit file ya, deposit files. Ini juga pas ingat gue ngebayar. Lalu rapid share. Ini juga ngebayar ya. Ini juga ngebayar kita. Ini ngebayar kita. Lalu uploaded. Ini ingat gue ngebayar kita juga nih. Oh salah. Pokoknya tahu aja situs uploaded. File hosting. Aduh, tipu. Pokoknya ya, contohnya kayak 3 itu aja. Ketika kita download di 3 situs tersebut, kita akan memberikan penghasilan kepada pemilik dari data tersebut. Gampangnya sih gitu. Jadi penghasilan fansub datang dari itu. Bisa juga kerjasama, bisa juga orang nebeng sponsor dan lain-lain. Itu penghasilan di luar dari hal-hal yang gue maksudkan lagi. Tapi apakah gaji itu cukup? Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita ya. Pertama yang harus lo ketahui dulu, untuk membangun sebuah situs itu sama sekali tidak murah. Pertama kita memerlukan satu. Pertama adalah hosting. Yang kedua adalah domain. Ini kita harus punya untuk membuat sebuah situs. Hosting itu per tahun belinya. Domain juga per tahun. Kalau domain itu yang bikin mahal adalah itu .com, .net, apa gitu. Jadi dot belakangnya itu .com.net, itu yang bikin mahal. Biasanya sih .asia, .org itu mahal ya. Nah, kalau hosting apa yang bikin mahal ya? Itu spesifikasi. Pernah nggak sih ketika lu ngebuka sebuah situs padahal internet lu itu kencang tapi kok lemot banget sih bang buka ini situs padahal internet gua fine-fine aja? Itu karena hosting mereka itu kelelahan mengatur banyaknya memuatan yang lalu lalang. Jadi semakin murah hosting yang dimiliki oleh sebuah situs, semakin terbatas juga kekuatan transfer tiap orang. Misal hosting si fansub A itu cuman bisa nampung 1000 orang yang lagi ngelot loh ya. Jadi ketika kita F5 nih kan lagi ngelot. Nah, ketika lagi ngelot gitu, kalau udah selesai ya udah dia nggak ganggu nggak ganggu jalur kita lagi. Tapi kalau misalnya ada 1000 orang lagi ngelot bareng-bareng, itulah yang bikin lemot nantinya. Makanya kalau misalnya murah, orang lambat juga masuk ke situs kita. Itu karena spesifikasi dari hosting. Dan hosting tuh punya banyak lagi spesifikasi, contohnya hard disk. Loh, jadi situs punya hard disk bang? Harus punya. Apa yang disimpan oleh situs di hosting itu adalah contoh data admin, data tulisan. Kan kita ada tulisan seperti tulisan nama chip, com gini yang kayak gini loh, tulisan di sini kan ada datanya. Ini kalau kita save itu ini sekitar 50 KB kilobyte kan. Itu di mana disimpannya? Di hard disk dari hosting. Jadi kalau hostingnya itu speednya abal-abal, lalu memorinya kecil, ya jelas nggak bisa simpan apa-apa, data nggak bisa disimpan dan lain-lain nggak bisa disimpan. Jadi akan kesulitan bagi pemilik situs. Itu hanya untuk situsnya aja, ya kan? Itu biaya untuk situsnya aja, belum biaya dari SDM, sumber daya manusia, itu yang utama. Lalu sama arsitektur. Loh, arsitektur ini apa sih bang? Kita mau bangun rumah? Enggak, kita nggak mau bangun rumah, tapi gua ingin ngasih tahu, gua ini juga sudah berpengalaman juga di dunia IT. Arsitektur yang dimaksud di sini itu adalah mesin untuk mengebangun. Jadi ketika kita ingin nge-sub video, itu lu kira
pakai aplikasinya contohnya kayak Notepad, enggak. Kita memerlukan aplikasi pendukung, contohnya AEG Sub. Ya, gue bukain dulu AEG Sub, mungkin ada yang buka Fansub ntar ya, AEG Sub. Seperti ini biasanya digunakan oleh banyak fansub untuk melakukan subtitle atau penerjemahan gitu kan. Nah, yang berikutnya itu adalah kita menyadari ketika kita mendownload sebuah anime itu ada beberapa macam kualitas. Dari MP4, MKV, bahkan mungkin ada MP3 bagi yang kentang-kentang. Lalu mereka dibedakan dengan kualitas 480p, 720p hingga 1080p. Ini yang akan jadi masalah. Untuk melakukan perubahan ukuran dan kualitas itu memerlukan juga komputer atau PC dengan kualitas yang lebih tinggi juga. Jadi kalau kita ingin melakukan hal tersebut, misalnya kita ingin merubah dari 1080p ke 720p, itu namanya proses encoding. Proses encode ini ya. Jadi encode itu ya memang sini katanya menyandi, tapi di sini yang gue maksud adalah dia itu merubah kualitas video dari yang sebelumnya besar menjadi kecil gitu. Nggak ada dari kecil jadi besar, itu kagak ada ya. Itu nggak ada proses encoding itu, dia kayak gitu. Jadi jangan salah paham, encoding ini juga sebuah proses di bahasa pemrograman yang artinya menyandi. Maksud menyandi di sini adalah mengubahnya menjadi kalimat kata desimal. Itu nanti gue bahas di channel gue sebelumnya. Jadi mengubah ke angka desimal, nanti itu gue jelasin juga di channel sebelah kalau teman-teman berminat jadi seorang programmer ataupun seorang ahli multimedia atau editor segitu. Nah, berikutnya yang harus teman-teman sadari adalah ketika kita melakukan proses encoding itu kan kita memerlukan juga spesifikasi komputer yang sangat kuat untuk melakukan proses encoding. Semakin kuat, semakin cepat dan semakin tinggi presentasi agar video encoding itu berhasil. Ini yang harus teman-teman sadarin, semuanya harus sadar. Fansub itu mereka menyediakan sebuah komputer yang lumayan strong untuk mempercepat prosesnya. Jadi itu modal yang sangat besar. Ini modal yang besar. Modalnya besar sekali, bro. Yang berikutnya modal terbesar mereka adalah biaya internet untuk melakukan upload. Nah, ini kan kita tahu sendiri di Indonesia ini kan internet service provider yang benar-benar bagus itu susah sekali gitu. Adanya cuma di Pulau Jawa, itu pun tidak ada di semua tempat, di komplek orang kaya doang kadang. Apalagi kalau yang paling umum kita temui itu namanya, ya sudah usah disebutin lah ya. Pokoknya nanti, ya pokoknya restart router lagi lah. Ini juga gue ngupload video-video gue dikit-dikit gagal ya. Restart router lah. Uploadnya jelek sekali gitu kan. Apalagi kepada fansub yang terus ditagihin oleh para wibu, semoga cepat rilis. Bang, rilisnya kapan? Ini gue sudah penasaran. Orang-orang udah nonton bahasa Inggris, gue kagak ngerti bahasa Inggris. Cepat rilis. Jadi gila gitu fansub beserta staff-staffnya yang ngurus gitu. Mereka memerlukan kekuatan internet yang cukup untuk melakukan proses uploading. Tapi sebagian besar fansub itu mereka melakukannya dengan menggunakan VPS. VPS tuh mereka perlu uang lagi perlu uang. Ada juga yang pakai ini RDP. Jadi konsepnya sama. Jadi ini adalah sebuah komputer dengan kecepatan internet tinggi dah gampangnya, tapi secara virtual yang bisa digunakan sebagai ganti laptop atau internet kita untuk melakukan uploading gitu kan. Ya gampangnya situ, tapi mereka mahal juga gitu kan. Gua aja punya RDP dan biaya gua itu setahunnya kalau nggak salah $30. Ya lu tahu sendiri $30 tuh setengah juta gitu. Dan gua cuma punya komputer virtual doang yang bahkan nggak bisa digunain untuk nonton mantap-mantap gitu. Nah, dari itu semuanya kita sudah menyadari bahwa untuk menjadi fansaber itu balik modalnya aja agak susah gitu. Karena banyak sekali biaya-biaya yang harus dikeluarkan di awal untuk fansub itu tetap berdiri, dan semuanya itu bukan biaya sekali beli atau perawatan, tapi emang biaya untuk penambahan durasi atau jangka waktu seperti ID hostinger, hosting, domain, RDP, dan internet. Itu kan semuanya biaya bulanan ya, yang berkala harus dibayar. Jadi mau nggak mau mereka itu harus punya target penghasilan seperti ini, segini, supaya kita bisa berjalan untuk besok. Nah, yang harus gue ketahui adalah, yang harus lo ketahui sih, bukan gue ketahui ya. Ketika gue punya 10.000 viewers dulu fansub kami itu, gak usah gue sebutin ya fansubnya apa.
penghasilan kami itu nggak seperti yang dikatakan orang-orang. Jadi kami itu hanya beberapa orang punya staff itu hanya punya penghasilan tidak sampai 10 juta gitu kan, tidak sampai 10 juta. Padahal kita punya 100.000 views loh. Kenapa tidak sampai 10 juta? Karena data yang berbicara, data orang melihat iklan di website kami, di situs kami, dan juga orang yang melihat iklan waktu mendownload video-video hasil dari rilisan-rilisan kami itu kelihatan. Jadi kalau Anda mengira, wah gila 10.000 view, wah bulanannya 100 juta, ngawur. Wah 1 juta view, bulanannya 1 miliar. Nggak ada. Jadi gua buka-bukaan aja 100.000 view itu 10 juta. Nah ini gua udah buka rahasia ilahi yang bahkan fansub tuh nggak mau ngasih tahu kadang. Jadi gak usah bilang, wah bang fansub lu apa, sudah kagak ada intinya ya. Dan dulu kerjanya gimana gini nantilah ya, itu cuma pengalaman gua doang. Tapi jadinya masalahnya di mana supaya kita tetap bisa bertahan, itu adalah kita percaya dengan para sponsor dan juga merchandise. Sekarang itu kan fansub itu bertahan dengan memperkenalkan branding mereka. Contoh fansub yang cukup besar dan bertahan sampai sekarang, Awesub misalnya, Awesub punya acara-acara gini-gini. Lalu Sameh Hadaku itu pedang Zabuza, ada yang bilang pedang Zabuza, ada yang bilang udah rilis belum di Sameh Hadaku. Nah itu lu kita Kopropers tuh sudah rilis tuh Nanatsu no Taizai, yang kayak gitu. Akhirnya mereka nge-branding sehingga harga dari nama mereka yang sudah tenar itu bisa digunakan untuk hal-hal komersil lainnya. Itu yang memang sedang dibangun oleh orang-orang di negeri ini. Lagian juga ya, CPM di Indonesia itu kecil banget. Sumpah kecil banget, bahkan untuk AdSense YouTube itu sendiri kecil sekali. Tapi itu akan gue bahas nanti karena videonya sudah terlalu panjang kayaknya ya. Sudah 16 menit. Jadi gue akhiri video gue sampai di sini, dan saya berharap banyak senior-senior dari Fansaber yang ikut turut serta berkomentar supaya ngasih gambaran-gambaran terbaru tentang fansub itu beneran kaya kagak sih? Apakah ini bisnis menguntungkan, menggiurkan kagak sih? Kalau pengalaman gue pas-pasan. Udah, itu kesimpulan dari video yang gue buat kali ini. Oke, itu sekian dari gue, AMC RYN. Gak bunyi. See you next time.